Tidak ada yang mereka takutkan melainkan satu hal. Mujalasatu did. Duduk dengan orang yang tidak sepaham. Duduk dengan orang yang nakal. Inna tiba yasrukut tiba. Karena sifat itu saling tarik menarik. Dikatakan teman itu duduk dengan teman itu saling tarik menarik magnet. Sampian duduk dengan para habaib, mau nggak mau kita lihat. Kalau sampian yang kalah, apa yang ada di sifat habaib itu akan akan Anda ambil bajunya kayak songgoknya nih. Elong tak bisa aja. Pakai operasi tak bisa kaki jadi. Paham ya? Bajunya. Kenapa kalian kok songkoknya, bajunya, modelnya baju kayak gini? Karena niru. Paham nggak? Nah, teman itu ketika duduk saling tarik menarik magnet. Makanya para habaib itu yang paling ditakutkan adalah duduk dengan teman yang jelek. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa dari Basra. Kenapa pindah? Bukan nyari berdagang, hasya wa kalla, orang kaya. Sayyidina Muhajir ini sampai dikatakan bawa 11 onta di antara banyak isinya emas dan perak, uang. Berhenti satu tempat buat bangunan, nggak apa bayar orang untuk gali sumur, ditinggal. Itu Sayyidina Muhajir. Kenapa pindah? Dikatakan pindah karena mulai banyak fitnah di Basra. Mulai banyak fitnah di sini. Ada fitnah Qaramito dan yang lainnya. Kenapa? Takut anak cucunya ke bawah. Pindah ke Hadramut, ardun ghabrok. Kata para habaib, ardun ghabrok. Tempat yang jelek, panas, gak bagus sekali. Kenapa gak pindah ke Madinah? Kenapa gak pindah ke Mekah? Naam. Pertama tujuan Sayyidina Muhajir ke Mekah, ke Madinah. Kemudian beliau bingung mau kemana. Ingat dengan niat Nabi bahwasanya ketika di Mekah mau hijrah, pilihannya dua, ke Yaman, Audatin Nahl, yang namanya Madinah, yang pada waktu itu namanya Yathrib. Nah, niat dua ini. Kemudian Rasulullah diilhamkan oleh Allah, diwahyukan untuk ke Madinah, sehingga meneruskan sehingga sampai ke Yaman. Nyampe di Yaman Sayyidina Muhajir turun Sayyidina Ali Khalid Gasam, pertama kali habaib yang masuk ke kota Tarim, tinggal di kota Tarim adalah Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Gasam. Itu pertama kali kota Tarim diminta sama raja. Tarim ini tempatnya aulia, bangsa Al-Khatib, bangsa Bafadl, itu tempatnya di sana. Mereka ingin sempurna dengan adanya cucu Nabi tinggal di depan mereka, di tempat mereka, sehingga diminta. Apa yang dilakukan? Subhanallah, Sayyidina Ali Khalid Gasam ketika masuk ke kota Tarim, yang pertama dilakukan dua hal. Satu, membangun masjid, namanya adalah Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad, Bani Ahmad Al-Muhajir bin Ahmad bin Isa. Kenapa dinamakan Masjid Bani Ahmad? Karena yang bangun tiga, Bani Basri, Bani Jadid, dan Bani Alwi. Keturunan tiga ini yang bangun, makanya namanya Masjid Bani Ahmad. Setelah bangun masjid, seperti Rasulullah datang ke kota Madinah, bangun masjid. Ini bangun masjid. Kemudian apa yang dilakukan? Yusawi hautoh, membuat hautoh. Dulu itu di Masjid Ba'alwi, Masjid Segaf, Masjid Idrus, itu ada pagar yang keliling. Pagar kalau sekarang mungkin ukurannya 2 meter keliling, namanya hauto, karena pagar yang mengelilingi. Dan di situ anak-anak mereka tidak boleh keluar dari pagar itu kecuali untuk Jumat sama bapaknya, kemudian balik. Sampai dikatakan istilah di sana, tidak keluar mayuhammim syariboh illa wagudu mukashif. Nggak ada anak cucu mereka yang tumbuh kumis kecuali sudah jadi wali. Kenapa? Pendidikan dididik. Nggak kenal apa-apa, perempuan sampai nggak kenal. Sampai diriwayatkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni ini ketika mulai dewasa, sudah dewasa, kelihatan kan di sana itu di Tarim itu kalau anak umur 9 tahun ke bawah itu batas terakhirnya 9 tahun. Setelah itu nggak boleh keluar lagi sudah.
Kenapa? Di antaranya karena masih kecil belum balik, dan kedua supaya orang kalau mau minang sudah tahu, oh itu anaknya itu, ya dah mukanya kecilnya kayak gitu, ya bisa direka-reka besarnya kayak apa nanti. Ya mungkin gemuk-gemuk sedikit lah ya, ada remadi. Kalau tak al-melaru tadi. Allahumma shalli Muhammad. Sampai Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ketika melihat perempuan, nggak pernah dididik lihat perempuan, ngelihatnya cuma ibunya toh. Kelihat perempuan lucu ngomong, kelihat apa? Makhluk apa itu? Makhluk apa dia? Akhirnya apa? Sadar abahnya, ini anak sudah sampai waktunya aradul basariyah, manusia punya syahwat yang harus disalurkan dalam keadaan halal, dan Islam memfasilitasi langsung dinikahkan dengan mudah. Dinikahkan waktu muda. Kenapa? Untuk menjaga. Mereka sangat takut sekali. Kenapa? Teman duduk ini sangat amat berbahaya.